Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudem Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Adip Ilham. Perkenalkan, nama saya Jonathan Prawira Rizal. Dengan NIM D01124 1141 1077 1128 sebagai anggota dari kelompok 19. 19. Terima kasih. Baik, saya Laudem Muhammad Arif akan menjelaskan tentang modul pertama, yaitu prosedur penyelesaian pemrograman lentur maksimum, di mana pemrograman ini dibuat untuk menghitung besar lentur maksimum pada sebuah batang yang menerima beban merata. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus teori balok lentur sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami. Baik, kita akan menuju pada langkah pertama, yaitu menentukan data dan masukkan data. Langkah pertama dalam pemrograman memasukkan data yang diperlukan yaitu panjang yaitu L, beban merata yaitu W, modulus elastisitas bahan yaitu E, terus ada lebar penampang batang yaitu B, terus ada tinggi penampang batang yaitu H. Data tersebut digunakan sebagai parameter utama dalam proses perhitungan lentur. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung momen lentur maksimum. Setelah data dimasukkan, program akan menghitung momen lentur maksimum menggunakan persamaan max yaitu W kali L pangkat 2 per 8. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besar momen terbesar yang terjadi di titik tengah batang akibat beban. Kemudian kita langkah yaitu di langkah ketiga yaitu menghitung momen inersia pada penampang. Tahap ini menentukan nilai momen inersia penampang penampang batang dengan rumus yang ada pada layar ini, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nilai momen inersia ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan batang dalam menahan lenturan. Semakin besar nilai inersia, maka batang akan semakin sulit mengalami lentur. Terus langkah keempat adalah menghitung lentur maksimum, yang dimana setelah memperoleh nilai lentur maksimum dan momen inersia, program kemudian menghitung besar lentur maksimum pada suatu rumus ini, yaitu dengan rumus delta max sama dengan M max kali L per 2 kali E kali I. Terus langkah kelima itu menampilkan hasil perhitungan, yang dimana nilai momen lentur maksimum, nilai momen inersia, nilai lentur maksimum. Dengan adanya tampilan dari hasil penggunaan data dapat langsung mengetahui kondisi batang berdasarkan data yang dimasukkan, seperti yang ada di bawah ini. Setelah dimasukkan data-datanya tersebut, lalu kita akan membuat grafik untuk memperjelas hasil dari analisis. Program juga dapat dilengkapi dengan grafik, di mana grafik ini berfungsi untuk menggambarkan bentuk lenturan batang sehingga hasil perhitungan menjadi lebih visual, yang dimana dari horizontalnya itu menggambarkan posisi di sepanjang batang dengan satuan meter, dan untuk vertikalnya lentur maksimum, yang dimana dengan satuan meter juga, yang dimana grafik ini adalah grafik lentur maksimum. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan modul pertama. Terima kasih. Baik, bismillah. Di sini saya Adip Ilham akan menjelaskan tentang modul kedua, yaitu di mana kita disuruh untuk mencari dimensi saluran ataupun sistem drainase. Di sini kita akan memulai dengan import math, yang dimana itu merupakan kalkulator dari codingan ini ataupun bahasa Python ini. Kemudian kita masukkan fungsi def atau definition, hitung dimensi saluran dengan 3 bahan, yaitu debit, angka koefisien Manning, dan juga nilai kemiringan dasar saluran.
Di sini kita akan masukkan dari fungsi ataupun rumus dari koefisien bending dan juga rumus dari luas penapas saluran dan juga kedalaman aliran, yang dimana untuk rumus luas penapas saluran itu akan kita simpan pada kotak A, dan untuk rumus kedalaman aliran akan kita simpan pada kotak H. Kemudian rumus-rumus tersebut akan kita kembalikan kepada program, yang mana dengan bahasa return A dan H. Kemudian kita masuk ke dalam program utamanya, yaitu dev main. Di sini kita akan menginput dari data bahan-bahan yang akan kita pakai nanti. Untuk datanya itu seperti Q, N, dan SO itu kita masukkan bahasa float, yang dimana float itu merupakan bahwasanya kita itu bisa menginput angka desimal, dan juga untuk input ini itu kita akan ditanyakan sebelum data yang kita jalankan itu muncul. Seperti halnya misalkan sudah kita jalankan ini program, kita akan ditanyakan berapa nilai Q-nya, berapa nilai N-nya, dan berapa nilai SO-nya. Seperti itu. Kemudian kita akan menghitung dimensi saluran dengan memanggil kembali dari fungsi atau rumus A dan H itu, dengan memasukkan data Q, N, dan SO yang telah kita tuliskan kembali tadi. Kemudian kita akan mendapatkan dari output hasil perhitungan dengan fungsi print. Kita akan mendapatkan hasil perhitungan. Kemudian untuk luas penapas salurannya kita akan mendapatkan nilai yang memiliki angka 2 angka di belakang koma. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan kita di sini telah memberikan kode dari angka kurawal titik 2, titik, dan 2F, yang dimana itu merupakan fungsi untuk menampilkan 2 angka di belakang koma pada hasil perhitungan. Dan untuk formatnya itu sendiri, kita sudah membahasakan bahwa untuk luas penapas saluran itu kita akan menggunakan data format A, dan untuk kedalaman aliran kita akan menggunakan dari data format H. Kemudian di sini kita mulai untuk menggambarkan dari hasil perhitungan tadi pada dengan bahasa import matplotlib pyplot as plt. Untuk PLT itu sendiri kita menggunakan bahasa singkatan agar tidak terlalu panjang untuk penulisannya. Di sini itu berfungsi sebagai mengambil atau memanggil library dari bahasa Python untuk menggambarkan grafik yang berasal dari perhitungan codingan kita tadi. Setelah itu kita masukkan lagi fungsi def untuk gambar saluran A dan H. Di sini kita mulai dari ukuran untuk kanvas yang akan kita pakai dengan PLT figure fixed size 8,6, yang artinya untuk ukurannya itu 8 x 6 inci. Kemudian kita masukkan lagi untuk pada baris ini menggambarkan bahwa untuk garis yang kita pakai untuk grafik tersebut itu menggunakan garis berwarna biru atau blue dengan ketebalan garis sebesar 2. Untuk baris ketiga itu menyatakan bahwa untuk garis dari perpotongan untuk luas penampangnya itu menggunakan garis warna merah putus-putus yang ditampilkan pada codingan ini dengan ketebalan garis sebesar 1. Kemudian untuk mengisi dari titik 0 hingga titik paling atas grafik yang akan kita buat, kita akan mengisi dengan warna biru muda dengan opacity atau ketebalan sebesar 0,5. Kemudian kita akan membuat ataupun menaruh dari nilai A ataupun huruf A pada tengah grafik ataupun di bawah grafik dengan posisi tengah dengan font size sebesar 12. Dan sama halnya dengan H, kita akan taruh di bagian kanan grafik pada tengahnya dan ukurannya sama sebesar 12. Kemudian untuk title ataupun judul dari gambar tersebut kita masukkan ataupun kita berikan nama gambar luas penampang saluran. Untuk judul dari sumbu X-nya kita berikan nama lebar saluran, dan untuk Y-nya kita berikan judul kedalaman aliran. Dan untuk grafiknya kita akan tampilkan grid dengan kode PLT grid true
dan kita jalankan dengan PLT aksis equal. Kemudian untuk sumbu X dan sumbu Y-nya itu kita tambahkan 1 agar nantinya grafik tersebut akan ada lebih lah 1 agar lebih mudah untuk melihat bahwa grafik ini tuh segini hasilnya. Kemudian kita show dengan menampilkan data yang telah kita berikan. Kemudian kita run, dan di sini seperti yang telah saya katakan tadi, saya akan ditanyakan untuk berapa nilai debitnya, berapa nilai koefisien minningnya, dan berapa nilai SO-nya. Di sini telah saya tuliskan, misalkan debitnya itu 50, nilai minningnya itu 0,25, dan nilai SO-nya itu 0,001. Di sini telah kita dapatkan bahwa grafik data dari yang telah saya berikan tadi itu akan menampilkan nilai dari A itu sebesar 190,82 meter kuadrat, dan untuk nilai kedalaman alirannya itu sebesar 6,91 meter. Dan untuk gambarnya seperti ini, seperti yang telah saya perintahkan kepada Google Colab ini dengan bahasa Python. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Prawira Rizal. Di sini kali ini saya akan menjelaskan yang untuk modul ketiga, yaitu tentang prosedur untuk menghitung kedalaman pemancangan dinding turap baja. Nah, di sini kita akan menggunakan software. Nah, sebelum kita menghitung fungsi D, kita memerlukan variabel KA dan KP. KA sendiri itu adalah koefisien tegangan aktif tanah, yang dimana itu rumusnya adalah tan pangkat 2 dalam kurung 45 derajat dikurang dengan pi per 2. Nah, pi di sini sendiri bukan pi untuk yang kayak untuk hitung diameter lingkaran, tapi nilai pi sendiri itu adalah nilai sudut geser dalam. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai KP. KP sendiri itu adalah tan pangkat 2 dalam kurung 45 derajat ditambah pi per 2. Nah, fungsi dari D sendiri itu adalah KP dikali D pangkat 3 dikurang KA dikali H ditambah D pangkat 3. Nah, setelah kita mendapatkan ini, sekarang kita akan menghitung turunan pertama dari fungsi D ini terhadap D. Untuk nilai KA dan KP sendiri itu masih dengan rumus yang sama, tapi yang berubah itu adalah rumus fungsi aksen D-nya. Nah, rumusnya itu setelah diturunkan itu adalah 3 dikali KP dikali D pangkat 2 dikurang 3 kali KA dikali H ditambah D pangkat 2. Setelah dilakukan perhitungannya, nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan nilainya. Nah, setelah ini kita masukkan nilainya H dengan P-nya. Habis itu kita akan menghitung nilai D1 dengan metode Newton-Raphson namanya. Nah, ini kita tinggal jalankan. Kemudian kita tinggal lihat di bawah hasilnya. Ini hasilnya yang didapatkan. Yang hasilnya adalah kedalaman pemancangan dinding turap baja itu sedalam 15,43 meter. Nah, dengan kita menggunakan coding begini dengan menggunakan software, itu sangat memudahkan kita dalam menghitung atau mencarikan solusi dalam suatu permasalahan perhitungan yang begini. Dibandingkan dengan kita menghitung manual, kita memerlukan waktu, dan juga belum lagi kalau tiba-tiba kita ada salah hitung, maka kan sangat berdampak fatal dalam perhitungan kita, dalam perancangan kita. Tapi kalau kita sudah mahir dalam menggunakan software dalam mengcoding, kita cukup memasukkan saja angkanya di sini dan kita tinggal jalankan, kemudian akan mendapatkan langsung hasilnya di sini berapa. Ini betul-betul sangat akan memudahkan dan mengefisienkan waktu. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih.